warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Mudah-mudahan Anda semua juga bahagia bisa bersama kami di Sahabat Matematika Channel yang selalu dan selalu setia menemani belajar Anda untuk hebat dalam matematika. Pada edisi kali ini kita melanjutkan episode yang ketiga pembahasan triple Pitagoras, yaitu penerapan triple Pitagoras untuk pemecahan masalah-masalah yang terkait. Yang dengan triple Pitagoras itu akan memberikan kemudahan dan kita bisa bekerja lebih efisien dibandingkan kalau kita harus menggunakan teorema Pitagoras. Tapi dengan catatan bahwa kemampuan kita untuk menghafal triple Pitagoras, khususnya triple primitif yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita punya referensi yang cukup baik. Untuk itu, yuk mari kita ikuti pembahasan untuk episode kali ini. Penerapan triple Pitagoras dalam pemecahan masalah. Contoh yang pertama, sebuah bangunan berbentuk balok berukuran 12 meter kali 16 meter kali 48 meter. Tentukan panjang diagonal ruang dari bangunan tersebut. Kita buat sketsa dari bangunan tersebut. Dan untuk memudahkan, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal ruang pada bangunan yang dimaksud dalam sketsa adalah digambarkan oleh ruas garis AG. Ruas garis AG merupakan diagonal ruang balok yang mana dia membentuk segitiga siku-siku bersama dengan rusuk GC dan diagonal sisi CA. Sudut siku-sikunya di C. Sedangkan diagonal AC belum diketahui. Sehingga untuk bisa menghitung panjang AG, kita harus menghitung terlebih dulu berapa panjang AC. Kita hitung panjang diagonal sisi AC. Lihat segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di B. Segitiga ABC yang berada pada alas balok, dia adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di B, sehingga AC sebagai sisi miring. Dua sisi yang lain yaitu AB dan BC telah diketahui 12 dan 16. Kita gunakan uji triple primitif dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan EPB-nya yaitu 4. Kita tulis bilangannya adalah 12, 16, dan AC yang belum diketahui. Kemudian untuk bilangan yang sudah diketahui kita bagi dengan 4. Maka menghasilkan 12 dibagi 4 adalah 3, 16 dibagi 4 adalah 4. Sedangkan AC dibagi 4 belum tahu. Kita buat titik-titik. Karena ABC segitiga siku-siku, berarti ukuran sisi-sisi dari segitiga ABC merupakan bilangan triple Pitagoras. Dengan demikian, 12, 16, dan AC ini wajib bilangan triple Pitagoras. Dan triple primitifnya adalah 3, 4, dan titik-titik. Nah, kita ingat, untuk triple Pitagoras 3, 4, pasangan bilangan yang ketiga adalah 5. Sudah kita dapatkan bilangan yang ketiga 5. Tetapi ini bukanlah nilai dari AC. Mengapa? Karena 3 dan 4 tadi hasil kita membagi 12 dan 16 dengan EPB-nya yaitu 4. Maka 5 ini artinya adalah hasil dari AC dibagi 5. Untuk menghitung panjang AC berapa, tentu caranya adalah sebaliknya. Kalau untuk mendapatkan 5 adalah AC dibagi 4, maka untuk mendapatkan nilai AC adalah 5 dikali 4.
AC 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti diagonal sisi AC adalah 20 meter. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga ACG yang siku-siku di C. Dan telah diketahui GC 48, AC adalah 20, hasil dari kita menghitung pada segitiga ABC. FPB dari 20 dan 48 adalah 4. Maka kita lakukan hal yang sama untuk mendapatkan triple primitifnya. Karena ACG adalah segitiga siku-siku, sisi-sisinya pasti merupakan bilangan triple Pythagoras. Dan bilangan triple Pythagoras kalau dia adalah turunan pasti punya triple primitif. Kita bagi 20 dan 48 dengan 4. 20, 48, AG belum diketahui, kita bagi 4. Hasilnya adalah 20 dibagi 4, 5. 48 dibagi 4, 12. Dan AG dibagi 4, kita kosongin dulu. Sekarang ada bilangan 5, 12. Maka triple primitif 5 dan 12 pasangannya adalah 13. Karena untuk mendapatkan bilangan 5, 12 dan 13 adalah hasil dari membagi 20, 48 dan AG, maka nilai AG adalah 4 dikali 13 sama dengan 52. Dengan demikian terpecahkan sudah masalah dalam soal ini. Jadi panjang diagonal ruang dari bangunan yang dimaksud dalam soal ini adalah 52 meter. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Pak Anto dan Pak Danang adalah pegawai suatu perusahaan listrik. Mereka mendapat tugas untuk memasang kawat pemancang sebuah tiang seperti pada gambar. Jika panjang satu kawat 26 meter dan ujung kawat di tanah diikat dengan pasak besi yang berjarak 10 meter dari kaki tiang, pada ketinggian berapa dari tanah ujung kawat yang satunya diikatkan pada tiang? Gunakan triple Pythagoras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras. Kenapa kita menggunakan triple? Keuntungan dari triple adalah ketika kita hafal triple primitif, untuk menyelesaikan masalah seperti ini atau masalah-masalah dan soal-soal yang terkait dengan segitiga siku-siku, kita tidak perlu bersusah payah menggunakan rumus Pythagoras. Akan tetapi cukup menyederhanakan bilangan-bilangan yang ada menjadi bilangan yang lebih kecil sehingga didapatkan triple primitif. Maka dalam hal ini triple Pythagoras akan sangat bermanfaat dan membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan segitiga siku-siku apabila hafalan kita tentang triple, khususnya triple primitif, adalah kuat. Tapi kalau hafalan kita lemah, ya mau tidak mau kita harus menggunakan rumus atau teorema Pythagoras. Mari permasalahan ini kita selesaikan. Kita fokus pada segitiga yang dibentuk oleh kawat PQ, kemudian pasak besi ke tiang kawat QO, dan tinggi ujung kawat ke tanah PO. PQO merupakan segitiga siku-siku, maka 26, 10, dan T bisa dipastikan merupakan triple Pythagoras. Maka kita manfaatkan ilmu tentang triple Pythagoras untuk menyelesaikan masalah ini. FPB dari 10 dan 26 adalah 2.
Maka 10 dan 26 ukuran yang sudah diketahui ini kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5 dan 13, yang tentu saja 5, 13 itu pasangannya 12. 5 adalah 10 dibagi 2. 13 adalah hasil dari 26 dibagi 2. Maka 12 adalah hasil dari T dibagi 2. Dengan demikian, untuk mendapatkan nilai T adalah mengalihkan bilangan 12 dengan 2. Kita tulis T sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. T adalah menunjukkan tinggi ujung kawat yang diikat pada tiang dari tanah. Sehingga ujung kawat dipasang pada tiang listrik dengan ketinggian 24 meter dari tanah. Nah, kan lebih sederhana ya dibandingkan kita menggunakan rumus Pythagoras. Juga lebih menghemat ya area bekerja. Baik, berikutnya ayo berlatih. Yang pertama ada 4 buah kelompok bilangan yang masing-masing terdiri dari 3 bilangan. Anda diminta untuk mendeteksi apakah kelompok-kelompok bilangan ini merupakan triple atau bukan. Yang kedua, ada kasus Dadang menerbangkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak kaki Danang di tanah dengan permukaan tanah tepat di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitung ketinggian layang-layang tersebut jika tinggi tangan Danang yang memegang benang layang-layang adalah 120 cm di atas permukaan tanah. Selidiki berapa ketinggian layang-layang tersebut dari tanah. Kita asumsikan benang dalam posisi lurus. Nah, silakan ini Anda kerjakan. Dan soal yang semacam ini sudah ada pada pemecahan masalah pada teorema Pythagoras. Untuk itu, selamat berlatih dan sukses buat Anda. Akhirnya, sampai di sini pembahasan kita tentang teorema Pythagoras, kebalikan teorema Pythagoras, dan triple Pythagoras. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.